anak kecil itu mengidolakan Prabowo. Ini fenomena yang aneh, yang luar biasa. Hola netizen yang tercinta, kali ini ramalan Jayabaya ditujukan untuk Prabowo Subianto yang disebut-sebut sebagai sosok satrio. Isi ramalan Jayabaya tentang Prabowo Subianto kembali mencuat dalam percakapan publik seiring dengan proses perhitungan suara Pilpres 2024. Hasil sementara real count Pilpres 2024 yang diterbitkan oleh KPU menunjukkan dominasi suara bagi pasangan Prabowo Gibran. Kemunculan hasil suara yang kuat bagi Prabowo dalam Pilpres 2024 menimbulkan spekulasi seputar ramalan Jayabaya yang mengaitkan dirinya dengan sosok Satrio Piningit. Dalam ramalannya, sosok Satrio ini dijelaskan sebagai pemimpin yang akan muncul di akhir zaman untuk membawa keadilan dan kemakmuran bagi Indonesia. Ramalan tersebut menggambarkan Prabowo sebagai Satrio Piningit yang akan membawa Indonesia menuju kejayaan serta memperbaiki kondisi pertanian yang subur kembali. Jayabaya dikenal sebagai raja yang memiliki kemampuan meramal masa depan, bahkan sampai 7 presiden Indonesia. Ramalan Jayabaya ini dikenal dengan istilah Noto Negoro yang artinya menata negara. Selain ramalan Jayabaya, ramalan dari Gus Dur juga menyoroti potensi Prabowo sebagai seorang prajurit yang memiliki kemungkinan menjadi presiden di usia tua. Diketahui Prabowo lahir pada tanggal 17 Oktober 1951 yang berarti ia akan berusia 73 tahun pada tahun 2024. Gus Dur menekankan bahwa Prabowo adalah patriot yang mencintai negara dan memiliki potensi menjadi pemimpin yang baik jika belajar dari pengalaman masa lalunya. Meskipun spekulatif, beberapa pertimbangan muncul untuk menjawab apakah Prabowo adalah Satrio Piningit yang diramalkan oleh Jayabaya dan Gus Dur. Prabowo memiliki latar belakang sebagai seorang prajurit dan patriot, usia yang memasuki tahap senja serta visi untuk menata Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi. Prabowo memiliki catatan buruk di masa lalu yang masih menimbulkan kontroversi dan kritik. Ia pernah dituduh terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1998, serta kerusuhan yang menggulingkan Soeharto dari kekuasaan. Ia juga pernah dipecat dari TNI karena dianggap melanggar kode etik militer. Ia juga sering dianggap sebagai sosok yang keras, otoriter, dan ambisius yang tidak sesuai dengan karakteristik Satrio Piningit yang diharapkan sebagai pemimpin yang bijaksana, adil, dan rendah hati. Dengan demikian, apakah Prabowo akan menjadi presiden di usia senjanya seperti ramalan Gus Dur, atau apakah dia adalah Satrio Piningit yang diharapkan oleh ramalan Jayabaya? Hanya waktu yang dapat memberikan jawabannya. Yang jelas, Prabowo harus terus berjuang dan belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik bagi Indonesia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebetulnya gue pengen banget bikin story mampus lu kalah, makanya jangan suka ngehina-hina, jangan suka ngekafir-kafirin orang. Kalau lu suka sama paslon lu, udah gue usah ngehina paslon lain. Tapi gue memutuskan untuk tidak melakukannya, walaupun hati gue tuh pengen banget ngomong, ye pada diem, kalah lu ye, mampus. Makanya kemarin gak usah update story, nge-repost ngehina-hina pendukung 02. Ya kalau ngehina pendukung 02 berarti lu ngehina gue juga. Makanya diem aja, malu kan lo ha. Tapi untuk menghindari perpecahan, gue tidak melakukan hal itu. Jadi lebih baik kita diem aja dan kita semangatin mereka, karena mereka tetap bagian dari negara Indonesia. Yang bikin saya kaget nih di Pilpres kali ini nih, yaitu fenomena bayi anak kecil itu mengidolakan Prabowo, dan masih banyak juga yang mengidolakan Jokowi. Ini fenomena yang aneh, yang luar biasa bagi saya. Karena apa? Sebelumnya kita tahu anak-anak kecil itu idolanya YouTuber, gamers, kemudian artis Korea. Tapi sekarang lihat fenomena ini, yang diidolakan itu Prabowo, Jokowi. Luar biasa ini. Ini aset buat nanti masa depan Indonesia. Karena apa? Orang itu akan menjadi seperti apa yang mereka idolakan, siapa yang mereka idolakan. Jadi, kalau yang mereka idolakan itu Jokowi, Prabowo, saya pastikan nih, akhlak-akhlak mereka itu tidak akan jauh seperti yang mereka idolakan. Ini sangat luar biasa. Ini yang patut kita syukuri bersama di sini. Saya punya sesuatu yang publik harus tahu. Ini tentang 01, 02, dan 03. Mumpung saat ini sudah selesai pemilihan, jadi saya di sini akan bongkar semuanya. Jadi kalian mau tahu untuk pendukung 01 dan 03 kenapa saat ini real count itu 02 naik? Sini saya kasih tahu orang. Sini. Dengarkan baik-baik. Yang pertama, karena sosok 02 itu dia sabar, ikhlas
ikhlas. Meskipun selalu dijelek-jelekan, dia tidak pernah membalas. Itu yang satu. Yang kedua, dengar baik-baik ini. 02 itu tidak pernah menilai orang, tidak pernah menjelek-jelekan orang. Contoh nih, saat 02 itu wawancara dengan Najwa Shihab ketika diminta 02 untuk menilai rivalnya, tapi dia tidak memberikan penilaian. Dia menyerahkan semuanya kepada publik, masyarakat. Sementara rivalnya itu kompak bersama-sama untuk memberikan penilaian kepada 02. Bahkan di bawah. Disitulah momen orang-orang yang pro terhadap 02 itu menjadikan itu sebagai alat yang sangat tepat untuk mendongkrak elektabilitas. Dieditlah orang-orang di sekitar semuanya ini yang berperan. Bahkan kita lihat banyak story-story di TikTok yang seleweran itu mengangkat kisah-kisah dari sosok 02 itu yang menyedihkan, yang sedih. Populer lah dia, populer, ya kan? Jadi dengan mengedit video yang kemudian disebarkan ke berbagai media sosial dari sisi humanis sosok seorang 02 itu meningkatkan elektabilitas, meningkatkan popularitas 02 di masyarakat. Banyak yang melihat bahwa sosok 02 ini sabar, bahkan itu tenggelam kepintaran orang. Orang dibilang cerdas, tenggelam dengan kebaikan, kesabaran, ketabahan. Simpatisanlah di situ muncul. Untuk berikutnya, nah yang ini nih saya sangat salut sama 02 ini. Kamu tahu apa? Setia. Kemudian elektabilitas 02 kenapa naik? Selain sabar, banyak orang-orang di sekitar dia itu yang bisa membuat elektabilitas dia naik. Popularitas dia naik. Melalui apa? Ajudan pribadi yang banyak dikagumi oleh wanita-wanita, cewek-cewek di Indonesia sini yang ingin memiliki seorang ajudan yang ganteng, yang tampan. Nah, sementara nih untuk orang-orang yang mendukung 01 yang khusus menggunakan media sosial itu seakan-akan mereka sombong begitu. Misalnya nih contoh, capek-capek sekolah, kok pilihnya ini, capek-capek sekolah di sini, kok pilihnya ini. Itu salah. Karena kenapa? Tidak semua orang bisa berada di posisi yang seperti itu. Jadi orang tersinggung lah, ya kan? Yang paling buruk ini, karena selalu berusaha menjatuhkan ini, menggiring, berupaya untuk melakukan politik identitas atau politik membawa-bawa agama. Kita ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila. Satu, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di negeri kita ini banyak agama, bermacam-macam agama. Kemudian kita bermacam-macam suku, bermacam-macam daerah. Inilah kekuatan yang dibangun oleh 02 itu dirangkul semua. Berikutnya, ada lagi pendukung-pendukung 01 misalnya menyebut bahwa 01 itu adalah Imam Mahdi. Oh tidak, itu justru teknik-teknik seperti itu menurut saya, kacamata saya, itu keliru dalam ilmu komunikasi untuk menarik halayak publik. Tidak bagus itu, tidak mantap komunikasi seperti itu. Nah, yang bermain itu kekuatan dari 02 kenapa bisa naik itu karena orang-orang di sekitarnya yang menggunakan power dari handphone. Bagaimana diedit, disitulah muncul elektabilitas sehingga saat ini puncaknya naiklah ke quick count. Bahkan kita tunggu hasilnya seperti apa dari KPU. Begitu rahasianya, jangan kamu bilang-bilang sama siapa-siapa ya. Kalian udah cek belum ini real count-nya nih pasangan 02 kan turun terus nih ya. Siapa tahu aja bakal terjadi di 2 putaran nih ya. Gue punya masukan nih buat para pendukung dan juga tim sesnya 01. Karena kalau dilihat potensi lawan selanjutnya ini kan pasangan 01 ya. Dari pasangan 02 ini. Menurut gue strategi yang kalian lakukan selama ini itu tuh kurang tepat. Gimik dan juga cerita dari pasangan 02 ini yang beredar di masyarakat itu tuh bisa dibilang sukses semua. Dari gimik gemoy, terus juga gimik AI, terus cerita kucingnya yang bernama Bobby. Terutama ini Mayor Teddy nih, ini tuh gila banget. Kayaknya hampir semua kaum hawa lagi membicarakan Mayor Teddy ini, termasuk yang bukan pendukung pasangan 02. Ini tuh nggak bisa dilawan sama cerita ataupun gimmick-gimmick dari pasangan lain. Ditambah lagi nih para jubir pasangan 01, jangan lakukan hal yang sama lagi. Mending kalian sibuk memberikan gagasan buat masyarakat gitu, daripada mempertanyakan rumor negatif di pasangan 02 ini. Karena yang gue lihat selama ini, kalian kan sibuk mempertanyakan rumor negatif yang beredar di masyarakat nih dari pasangan 02. Pasangan 02
ini jubirnya itu malah sibuk atau malah dengan senang hati menjelaskan gitu. Yang tadinya rumor ini abu-abu bisa menurunkan suara buat pasangan 02, malah jadi jelas dan juga bisa menaikkan suara pasangan 02. Kalian kan sibuk menyerang pasangan 02. Nah, strategi pasangan 02 ini berhasil. Yang mana mereka tuh menjawab dengan cantik. Nah, ini terutama buat para pendukung pasangan 01. Kalian jangan sampai merasa cerdas dan berani bilang orang lain tuh bodoh. Yang berbeda suara dengan kalian itu bodoh. Menurut pendapat kalian nih, apakah dengan cara begitu kalian bakal bisa meraup suara dari masyarakat, terutama kaum Gen Z? Ini menurut pendapat gue pribadi ya, kenapa hasil quick count itu malah lebih tinggi daripada hasil survei yang selama ini dilakukan buat pasangan 02 gitu. Karena semua yang dilakukan oleh pendukung para pasangan 01 ini yang menaikkan suara pasangan 02. Menurut gue pribadi ya, ini dimulai waktu itu dari pasangan 01 nyerang ke pasangan 02 di acara debat, memberikan nilai 11/100. Kalian tahu kan para pendukung pasangan 02 ini pada update status nangis gitu ya. Jujur aja gue juga ngerasa kasihan ngeliat muka dari pasangan 02 ini pas lagi diserang dan diberikan nilai segitu kecilnya. Dan para pendukung pasangan 01 ini malah melakukan blunder besar dengan menghujat dan mengata-ngatai orang yang mengupdate status itu bodoh. Kalian tau gak, selama ini menurut gue pribadi dari pasangan 02 ini banyak yang bilang itu silent pot ya, dan gue juga merasakan hal yang sama. Teman-teman gue tuh gak ada yang pernah ngupdate status tentang pasangan 02. Nah, setelah debat itu banyaklah tuh keluar, hampir 80% kemungkinan temen gue itu update status ya ini bentuk kesedihan dari mereka melihat pasangan 02 digituin gitu di debat. Padahal belum tentu nih mereka tuh pendukung pasangan 02, tapi mungkin bisa aja karena simpati, karena merasa kasihan, dan malah kalian katai bodoh. Padahal nih ya, Pak Anies ini cerdas banget. Dia tahu suara di masyarakat ini nggak suka dengan debat yang terjadi. Karena di debat selanjutnya dia merubah strategi. Sayangnya strategi Pak Anies ini tidak berbanding lurus dengan para pendukungnya dan juga tim sesnya. Nah, selanjutnya nih ada artis yang nyenggol tentang makan gratis, yang mana menurut gua ini yang berdampak paling besar buat pasangan 02. Karena dari kejadian itu banyak yang menyoroti dari gagasan tersebut, di mana itu adalah gagasan dari pasangan 02, yang mana masyarakat ini kan jadi melihat gitu dampak dari gagasan makan gratis ini. Plus katanya sih ada konten kreator yang ditawari oleh pasangan lain dengan nominal yang lumayan besar, tapi dia malah memilih pasangan 01. Ini misalnya andai aja gak disebutin nominalnya, menurut gua ini bakal jadi cerita yang bagus. Tapi karena disebutkan nominalnya, ini tuh malah banyak jadi orang yang iri dan berakhir malah jadi kurang simpati dan juga sebel. Ya karena nominalnya itu kan lumayan besar banget. Ya kita tahu lah ya, kalau orang udah ngebicarain uang bisa gelap mata kan. Ya bisa jadi aja malah berakhir seperti itu. Bukan yang tadinya berharap simpati malah sebaliknya. Ditambah lagi setelah pencoblosan nih kemarin tanggal 14 Februari dan setelah keluar hasil quick count, apa yang dilakukan Pak Anies ini itu tuh benar-benar adem loh. Ini buat gua kagum jujur, tapi tidak berbanding lurus sekali lagi dengan para pendukungnya. Kalian boleh deh cari sendiri ya apa yang dilakukan oleh pendukungnya, bagaimana isi-isi dari statusnya lah. Itu tuh bener-bener gila lah menurut gua ya, bisa ngerendahin orang lain dengan ngata-ngatain yang hal yang tidak pantas gitu. Coba deh kalau ada yang kurang sependapat ataupun ada yang ingin nambahin, boleh tulis di kolom komentar ya.